Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Belian Nur Lailatul Rohmah. Pada mata kuliah jaringan komputer dengan dosen pengampu Bapak Agus Prihanto, saya akan melakukan praktikum simulasi routing dinamik OSPF di Mikrotik. Yang tujuannya adalah untuk mengetahui cara kerja routing dinamik OSPF di Mikrotik dan mensimulasikan routing dinamik OSPF di Mikrotik dengan GNS3. Langsung saja ke langkah percobaannya. Skema jaringannya seperti pada gambar berikut ini. Kemudian melakukan setting IP address. Baik, di sini saya sudah membuka GNS3 dan juga VirtualBox. Dan di sini saya sudah membuat skemanya, yaitu 3 router, 3 PC, dan juga web server. Serta di sini ada tambahan internet. Oke, sesuai yang ada di langkah percobaannya, yang pertama yaitu setting IP address. Kita buka di PC1, ini router setting IP address di router 1 itu di remote dengan menggunakan PC1. Kita buka Winbox, kemudian koneksikan, kita masuk ke IP address-nya. Nih, ini sudah saya setting. Kemudian lanjut ke router 2 yang di remote menggunakan PC3. Masuk ke IP address, ini juga sudah saya sesuaikan. Dan router 3 di web server. Seperti berikut ini. Selanjutnya yaitu setting routing OSPF. Setting OSPF-nya di masing-masing router. Untuk router satunya masuk ke IP, kemudian ke routing, kemudian ke OSPF seperti ini, masuk ke networknya. Ini sudah saya sesuaikan, yaitu 12.12.12.0/24 dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian setting OSPF di router 2 melalui PC3. Routing, kemudian OSPF, masuk ke network. Selanjutnya router 3, routing, OSPF, network. Oke. Setelah itu saya cek koneksinya. Apakah PC1 sudah terhubung dengan server ping 434343.1. Oke, sudah terhubung. Dan apakah router 1 juga sudah terhubung? PC1 sudah terhubung ke PC3. Ping 192.168.1.253. Oke, sudah terhubung. Kemudian cek di PC3-nya. Ping ke web server. Ini terhubung. Selanjutnya coba ping ke PC1 192.168.1.1. Oke. Dan terhubung juga. Dan cek melalui web server ping PC1 192.168.1.1. Dan ping ke PC3 192.168.1.25.3.
Oke, sudah terhubung. Langkah selanjutnya yaitu install web server. Pertama, download dan install web server SAMPP di PC server dari link berikut. Pastikan Apache running. Oke, di web servernya kita masukkan SAMPP. Kita masuk ke dokumen. Di sini sudah saya install dan juga sudah saya download dan sudah saya install SAMPP-nya. Jadi di sini kemudian saya drag ke sini dan saya running. Sudah saya running. Untuk coba apakah di web server ini sudah benar-benar terinstall SAMPP-nya. Kita coba localhost. Masukkan. Kemudian edit folder si SAMPP htdocs/index.html dengan script berikut. Jadi my komputer local disk C, kemudian sam htdoc di sini. Index.php-nya ini saya ganti namanya supaya tidak dirunning. Kemudian index.html-nya saya edit menyesuaikan dengan yang ada di panduan. Selamat datang di web Jercom GNS3, kemudian nama saya. Oke, hapus file si sampp htdoc.index.php. Ini tidak saya hapus, tapi saya rubah namanya supaya tidak diakses. Kemudian coba akses web tersebut di PC1, PC2, dan PC3 menggunakan browser Firefox dengan alamat URL http://434343.1. Oke. Kita coba di PC1. Tiga. Oke. Jadi sudah jalan ya. Kemudian coba PC2. Saya coba akses webnya di PC2 menggunakan 43.43.43.1. Oke, berhasil. Dan PC3. Tiga. Oke, hasil. Untuk selanjutnya yaitu membuat IP DNS di router 3, allow remote request. Oke, router 3 berarti ini nanti masuk ke web server. Masuk ke IP, kemudian DNS. Oke, ini sudah saya klik allow dan sudah saya oke. Nih, saya buat jercom.com, IP address-nya 43.43.43.1. Nih. Ini buat DNS statik.
jarcom.com dengan alamat IP-nya, kemudian aktifkan DNS di PC1, PC2, dan PC3. Sudah saya lakukan, kemudian membuat menu terminal, setting interface MikroTik 46 supaya bisa mati ketika kabel diputus di R1, R2, dan R3. Oke. Selanjutnya ke isi 1. Ini terminal, ini di copy dulu. Selanjutnya isi selanjutnya router 2. Oke. Sudah. Coba putus kabel R1 dan R3. Ini sebelum saya putus, saya coba dulu di web servernya. Oke, dan tracer. Oke, jadi ini dari PC1 ini menuju router 1, kemudian router 3, dan masuk ke server atau jarcom.com. Ini saya coba putus kabelnya dari R1 menuju R3. Oke, saya coba hapus. Dan saya coba lagi ping web server. Berhubung, tapi kita lihat jalurnya. Karena R1 ke R3 sudah saya hapus, maka dia akan lewat R1, router 1, kemudian router 2, oke, masuk router 3, kemudian ke web server atau
jarcom.com. Oke, sudah bisa. Ini, coba putus kabel R1 dan R3, kemudian telusuri jalur routing ke jarcom.com dari PC1 dengan perintah terser jarcom. Iya, coba terus sama aja. Oke, jadi alurnya dari PC1 tapping jarcom.com itu ada atau web server. Lewatnya adalah router 1, kemudian router 2, router 3 baru masuk ke web server. Selanjutnya koneksi internet. Ini sebelumnya saya kembalikan lagi. ETH1 sambungkan lagi ke R3 ETH. Buat interface cloud GNS3, edit kemudian preference built-in cloud node dengan data. Oke, ini sudah saya buat koneksi interface cloud-nya. Jadi masuk ke edit kemudian preference, kemudian built-in cloud nodes. Ini saya sudah buat internet. Oke, sudah. Dan saya sambungkan dari R3 ini nyambung ke interface cloud ini yang namanya internet. Terus kemudian rubah network interface ETH3 pada R3 menjadi bridge. Jadi ini masuk ke R3. Ini setting. Kemudian network. Dan adapter keempat. Ini saya rubah jadi bridge adapter. Sudah. Kemudian pasang DHCP client pada Ether 4 mikrotik. Masuk ke web server. Kemudian ini IP DHCP client. Ini. Sudah saya buat ya. Ether 4. Seperti ini. Jadi sudah muncul IP address-nya secara otomatis. Kemudian membuat firewall net melalui Ether 4. IP firewall net. Chain-nya source net, kemudian out interface-nya Ether 4. Action-nya yaitu masquerade. Oke, sudah. Dan aktifkan router 3 menjadi default gateway. Routing ke OSPF. Ini saya buat ini always as a default, kemudian always as type 1. Jadi nanti di router satunya, nah dia akan muncul
di IP routes-nya. Jadi dia akan muncul default-nya seperti ini, otomatis. Dan di router 2-nya IP routes juga sudah muncul default-nya. Kemudian langkah selanjutnya silahkan coba apakah PC 1 dan PC 2 sudah bisa terhubung internet dengan browsing menggunakan Firefox. Oke, saya coba di PC 1. Apakah koneksi internetnya sudah terhubung? Oke, sudah bisa. Selanjutnya saya coba di PC 3. Baik, jadi di PC 1 dan PC 3 sudah bisa digunakan internetnya. Sekian praktikum tentang simulasi routing OSPF di Mikrotik kali ini. Jika ada kurang dan juga salah-salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.